Hai, kembali lagi kita belajar tentang perbandingan itu seru. Nah, apakah kalian pernah dengar ya, jika harga satu es krim itu 5.000, berapa harga 3 es krim? Apakah hubungan senilai atau berbalik nilai? Apakah kalian bisa menjawab ini? Silahkan kalian jawab ya sendiri-sendiri. Nah, tujuan pembelajaran kali ini siswa dapat memahami konsep perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Macam pengertian perbandingan. Perbandingan itu apa? Perbandingan adalah cara untuk membandingkan dua besaran yang sejenis agar lebih mudah melihat hubungan di antara keduanya. Nah, perbandingan itu dibedakan menjadi dua, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk perbandingan senilai itu adalah perbandingan yang nilainya terjadi jika kenaikan suatu besaran diikuti dengan penurunan besaran lain atau sebaliknya. Kalau yang berbalik nilai, waktu menyelesaikan pekerjaan dengan jumlah pekerjaan, kecepatan, dan waktu tempuh perjalanan. Rumus perbandingan senilai ya, itu A per B sama dengan C per D. Artinya perbandingan antara dua besaran itu tetap sama. Contohnya, semakin banyak pensil yang dibeli, semakin besar total harga yang harus dibayar. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah pabrik kue membuat kue donat membutuhkan 5 kilo gula untuk setiap 10 kilo tepung. Jika pabrik tersebut mempunyai 15 kilo gula, maka banyak tepung yang dibutuhkan adalah, diketahui A1-nya 5, B1-nya 10, A2-nya 15, B2-nya itu berapa? Jadi kita misalkan A-nya itu banyak gulanya, B-nya itu banyak tepungnya. Nah, langsung kita masukkan ke rumus yang tadi. A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Sehingga jadi 5 per 10 sama dengan 15 per B2. Langsung kita kali silang aja. 5 dikali B2 sama dengan 10 kali 15. Selanjutnya 5 kali B2 sama dengan 150. B2 sama dengan 150 dibagi 5 sama dengan 30. Atau bisa kalian sederhanain. Kalian bagi dulu agar lebih mudah untuk menyelesaikannya. Selanjutnya kita mempelajari rumus perbandingan berbalik nilai. Rumusnya A kali B sama dengan C kali D. Hasil kali kedua besaran yang dibandingkan selalu sama. Contohnya, semakin banyak pekerja yang membangun rumah, semakin cepat pula pekerjaan itu selesai. Untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk ke contoh. Sebuah mobil memerlukan waktu 10 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Untuk menempuh jarak dua kota, berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut? Jika mobil melaju dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Kita lihat ya, di sini kecepatannya 60, waktunya 10. Kecepatannya 75, waktunya berapa? Selanjutnya kita bandingkan aja. Jadi 60 per 75 ya. Waktunya ini kita balik. Jadi X per 10 tinggal kita kali silang aja. 60 kali 10, 75 kali X. Sama dengan 600 sama dengan 75. X sama dengan 600 dibagi 75. Hasilnya berapa? Ini kita sederhanain dulu bagi 25. Yang atas kalau dibagi 25 ada 24 per 3 atau sama dengan 6. Jadi jawabannya 6 ya. Oke, apa sih perbedaan senilai dan berbalik nilai? Kalau senilai memiliki dua variabel sama-sama naik atau sama-sama turun. Kalau yang berbalik nilai hanya salah satu variabel yang naik atau yang turun.
Contoh penerapannya adalah harga barang yang ada di toko, jarak tempuh mobil berdasarkan jumlah bensin. Kalau yang berbalik nilai, waktu menyelesaikan pekerjaan dengan jumlah pekerja, kecepatan dan waktu tempuh perjalanan. Nah, caranya adalah jika satu besaran naik lalu yang lain ikut naik, maka itu senilai. Atau jika satu naik tapi yang lain turun, itu berbanding nilai. Jadi kalau dua-duanya dia akan senilai, tapi kalau dia salah satu yang turun atau yang naik, itu berbalik nilai. Jadi perbandingan senilai terjadi jika dua besaran berubah searah naik-naik atau turun-turun. Sedangkan kalau perbandingan berbalik nilai terjadi jika kedua berubah berlawanan arah. Satu naik, yang lainnya turun. Memahami keduanya membantu kita menyelesaikan soal matematika dan masalah sehari-hari dengan lebih mudah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.